A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya memiliki pembahasan tentang seorang habaib yang berdongeng tentang leluhurnya, di mana leluhurnya ini katanya bisa melakukan perjalanan ruh kemana-mana. Bahkan ketika jasadnya pun belum dilahirkan, ruhnya bisa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi dan membantu kakeknya. Kakeknya siapa? Entahlah di sini siapa yang dimaksud, saya tidak tahu. Apakah Rasulullah atau bagaimana? Karena di sini yang dimaksud adalah seorang Syekh Abu Bakar bin Salim. Kadang di dalam perihal ini kita itu dianggap belum sampai ilmunya, makom kita belum sampai, hanya mereka yang sampai. Jadi tidak perlu kita mengomentari sesuatu yang goib, karena ini sesuatu yang goib. Kalau Allah sudah berkehendak pasti terjadi, pasti andalannya Allah berkehendak. Jadi biar mereka bebas untuk ngarang-ngarang cerita. Oke, tidak perlu panjang lebar, coba kita langsung reaction seperti apa dongeng yang disampaikan oleh Habib ini. Segenap para habaib turunan Al-Hamid Al-Mahdar bin Yahya Al-Haddar bin Jindan, kami keturunan beliau. Jindan kami ini keturunan beliau. Jadi mengagung-agungkan nasab begitulah. Imam Syekh Abu Bakar bin Salim yang mana setiap hari berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi. Waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya, padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, jasadnya belum dilahirkan, lalu ruhnya bisa turun ke bumi. Bagaimana konsepnya ruh bisa turun duluan ke bumi, sementara jasadnya belum dilahirkan? Apakah sudah jadi wali? Padahal orang yang menjadi wali itu harus melakukan beberapa ibadah dulu, melakukan beberapa kewajiban yang dilakukan Nabi. Nabi Muhammad saja diangkat sebagai Rasul, itu tidak ujuk-ujuk langsung jadi Rasul. No, tidak seperti itu. Tapi Rasulullah diangkat Rasul dengan berbagai macam ujian dulu, teman-teman. Baru setelah itu beliau diangkat sebagai Nabi, sebagai Rasul. Ini tiba-tiba ada seorang wali, belum ngapa-ngapain dia, masih roh, berbentuk roh, sudah bisa turun ke bumi dan bisa diketahui pula oleh orang lain. Allahu Akbar. Ini kalau saya berbicara seperti ini, nanti dianggap kita itu belum sampai makomnya. Kenapa yang diagungkan itu, yang diaku-akukan adalah nasab mereka, ya, ketersambungan nasab mereka, sesepuh-sesepuh kami gitu, kakek moyang kami. Syekh Abu Bakar bin Salim ini kan kakek moyang mereka. Kenapa hanya dia begitu? Kenapa gak Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Hambali, Hanafi, Syafi'i? Kenapa tidak mereka saja yang diagung-agungkan? Kenapa yang diagung-agungkan adalah klan mereka sendiri, kakek-kakek moyang mereka sendiri? Ya Allah. Kalau menurut beberapa pengamat, ini hanya bertujuan untuk pengkultusan, teman-teman. Yaitu bagaimana agar mereka dikultuskan. Gulu, ya, didoktrin begitu. Ya Allah. Oke, coba kita tonton selesaikan ya, teman-teman. Kok bisa? Satu karomat beliau, ruhnya turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. Allah, gimana ruh bisa nolong jasad? Gimana maksudnya gitu? Bagaimana konsepnya? Ruh itu bentuk yang gaib, baik itu ruh, jin, malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah suatu yang gaib, yang tidak bisa ujuk-ujuk ruh diturunkan. Ya Allah. Jangankan berbicara tentang kakek moyangnya, teman-teman, yang bisa dia agung-agungkan, yang bisa mereka karang bebas ceritanya. Sejarah asli di Indonesia saja mereka putar balikkan. Habib ini memutar balikkan fakta sejarah di Indonesia, yaitu di mana Kapiten Pattimura dikatakan sebagai seorang ulama, seorang kiai yang bisa disebut sebagai muslim. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa Kapiten Pattimura adalah seorang Kristen. Kapiten Pattimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Ketika sampai seruan jihad kepada mereka, ternyata Kapiten Pattimura nggak ngumpet di pondoknya, keluar sama santri-santrinya, keluar berjuang berjihad bersama santri-santrinya. Ini baru sosok kiai yang betul-betul cinta terhadap NKRI, saudara. Sampai-sampai Kapiten Pattimura harus tewas di tiang gantungan dibunuh oleh penjajah, saudara. Namun mendapatkan syahidnya. Namun ada beberapa orang licik dan picik dari petinggi-petinggi negeri mulai untuk apa? Menghapus sejarah dan menipu sejarah, penipuan sejarah. Sejak penyerangan yang mengakibatkan terbunuhnya Residen van der Burg di tahun 1817, banyak sekali orang yang berusaha menjadi orang dekatnya Kapiten Pattimura. Entah itu dekat dari sisi nama, silsilah keluarga, ahli waris, hingga asal daerah sang kapiten.
Namun, dari sekian banyak klaim yang muncul, meski dimengerti bahwa semua klaim itu tidak sepenuhnya berangkat dari ketulusan dan kejujuran, semua klaim itu tidak ada yang berbeda dalam satu hal. Sang kapitan yang melakukan penyerangan itu tidak lain ialah Thomas Matulesi dan dia seorang Kristen. Jelas kan? Jangankan berbicara tentang kakek moyangnya yang dulu-dulu, yang diriwayat-riwayatkan, yang jelas-jelas di Indonesia saja sejarahnya bisa kita baca, keturunannya mungkin bisa kita jumpai, masih saja dibikin-bikin ceritanya. Apalagi perihal kakek moyangnya. Nah, di sini saya tidak ingin banyak komentar, yang pasti ini adalah khurafat. Ujung-ujungnya dia mempromosikan dirinya bahwa dia adalah keturunan beliau. Yang dimaksud di sini adalah Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia mempromosikan dirinya. Agar apa? Agar jemaahnya menghormati beliau, mencintai beliau, bahkan yang lebih parahnya, banyak para jemaahnya gulu terhadap beliau. Sehingga semua isi ceramahnya ditelan mentah-mentah. Termasuk kisah khurafat ini. Dia menyatakan bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim ini bertemu dengan Nabi setiap hari. Padahal Nabi kita, Nabi Muhammad, sudah lama wafat. Coba teman-teman bandingkan dengan kisah sahabat Nabi, dengan Abu Bakar, dengan Umar, Utsman, Ali, bahkan anak Nabi sekalipun. Tidak pernah kita menemukan di dalam riwayat, mereka ini, para sahabat dan anak Nabi ini, tidak pernah berjumpa dengan Nabi setelah Nabi wafat, kecuali di dalam mimpi. Orang ini menceritakan setiap hari Syekh Abu Bakar bin Salim ini berjumpa dengan Rasulullah. Bahkan lebih parahnya, sebelum Syekh Abu Bakar bin Salim ini lahir, ruhnya diturunkan oleh Allah untuk menolong Nabi kita, Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad masih muda. Beliau menceritakan kepada jemaahnya, sebelum beliau dilahirkan, Syekh Abu Bakar bin Salim ini, ruhnya pernah menolong kakeknya, yakni Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad masih bujangan. Kisah-kisah khurafat ini tidak berdasarkan sumber yang valid. Kita tidak tahu cerita ini berasal dari mana. Tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan. Apalagi teman-teman, bertentangan dengan ajaran kita, agama kita, bertentangan dengan syariat. Dia menyebut ini adalah karomah. Sedangkan karomah ini ada prosesnya. Ketika seseorang diangkat oleh Allah menjadi wali, tentu harus ada prosesnya. Karomah ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Sedangkan yang di dalam cerita tadi, beliau menceritakan Syekh Abu Bakar bin Salim ini belum dilahirkan. Lalu bagaimana mungkin beliau sebelum dilahirkan diangkat menjadi wali, mendapatkan karomah? Nah teman-teman, ketika kita menolak kisah ini, kita dituduh Wahabi. Jika ada oknum habaib yang menyimpang ajarannya dari Rasulullah, maka kita wajib tinggalkan. Kita wajib mengikuti ajaran Rasulullah. Kita mencintai mereka dikarenakan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Seperti kisah yang diceritakan oleh oknum Habib tadi, yang menyatakan bahwa Habib Abu Bakar bin Salim berjumpa setiap hari dengan Rasulullah. Ini khurafat. Apalagi sebelum Habib Bakar bin Salim ini dilahirkan, ruhnya sudah membantu kakeknya ketika bujang. Ini khurafat teman-teman. Pikirkan dengan logika sehat kita. Bertentangan dengan nas-nas, dengan syariat agama kita. Saya Rizky Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.